Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Pasti baik ya, insya Allah. Baik, di sini kita akan membahas singkat, jelas, dan tuntas mengenai Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Benar? Ya. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Menurut bahasa, khulafa adalah jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti. Sedangkan ar-rasyidin adalah jamak dari kata ar-rasyid, yaitu orang yang mendapat petunjuk. Maka, Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk, yaitu para pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Periode sejarah Khulafaur Rasyidin dimulai sejak tahun 11 Hijriah hingga 41 Hijriah atau 632 sampai 661 Masehi. Pada masa itu terjadi penaklukan-penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syria, Mesir, dan lain-lain. Pada periode sejarah Khulafaur Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj Islam yang benar. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah. Yang pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar adalah gelar setelah ia masuk Islam. Sebelumnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq bernama Abdul Ka'bah. Namun, setelah ia masuk Islam, diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abu Quhafah bin Amir. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum muhajirin dan ansor secara mufakat. Abu Bakar Asy-Syiddiq termasuk salah seorang sahabat yang awal masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun, mereka yang paling awal memeluk Islam. Periode Abu Bakar sangat singkat, hanya 2 tahun lebih ia mampu mengamankan negara dari perpecahan dan kehancuran, baik di kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi maupun tekanan-tekanan dari luar dan dalam. Kontribusi dalam sejarah peradaban Islam Abu Bakar Asy-Syiddiq: 1. Memerangi orang-orang murtad. 2. Pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. 3. Perang Yamamah. 4. Membasmi nabi palsu atau Musailamah al-Khazzab. 5. Memerangi orang yang enggan mengeluarkan zakat. 6. Menaklukkan Irak dan Persia. 7. Penghimpunan Al-Quran. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Naufal bin Abdi Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qarh bin Raza'ah bin Adi bin Ka'ab. Umar bin Khattab lahir tahun 581 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun lebih 6 bulan. Khalifah Umar wafat 3 hari setelah peristiwa pernikaman oleh seorang budak Persia saat ia akan menunaikan sholat subuh yang telah ditunggu oleh jamaahnya di Masjid Nabawi. Umar bin Khattab mendapat gelar Al-Faruq atau Sang Pembeda yang dijuluki sebagai pemimpin yang tegas, jujur, pemberani, dan adil dalam Islam. Umar bin Khattab masuk Islam setelah mendengar adiknya membaca ayat suci Al-Quran loh. Masya Allah. Saat itu, sikap keras dan kebencian kepada Nabi Muhammad SAW dan umat Islam berubah menjadi lemah lembut dan tumbuh kecintaan kepada Nabi Muhammad.
pada masa Umar bin Khattab, ia memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, kontribusi dalam peradaban Islam Umar bin Khattab. 1. Perluasan daerah Islam. Ia melanjutkan usaha Abu Bakar meluaskan daerah Islam sampai ke Palestina, Syria, Irak, dan Persia di sebelah utara serta ke Mesir di barat daya. 2. Administrasi keuangan. 3. Menyusun kalender Hijriyah. 4. Membangun Baitul Mal. 5. Membangun lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Quraisy al-Umawi. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah pada tahun ke-6 tahun Gajah atau 376 Masehi, kira-kira 5 tahun setelah kelahiran Nabi. Utsman bin Affan memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar. Ia mendapat julukan Zunnurain atau yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW secara berurutan setelah yang satu meninggal. Utsman bin Affan dipilih melalui tim formatur yang dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adapun kontribusi dalam peradaban Islam Utsman bin Affan: 1. Memperluas wilayah Islam. 2. Kodifikasi Mushaf Al-Quran. 3. Renovasi Masjid Nabawi. 4. Pembentukan Angkatan Laut. Dan yang kelima, membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memiliki nama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau memimpin Islam selama 6 tahun. Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah Jumat 13 Rajab 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad sejak kecil sehingga menjadi orang yang berbudi tinggi dan berjiwa luhur. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu berpandangan jauh ke depan atau visioner. Sangat kuat fisiknya, berbicara dengan sangat ringkas dan tepat, menghukum dengan adil, bijaksana, pemberani, tangkas, cerdas, tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang tidak dapat mengurusi kepentingan umat Islam. Beliau meninggal pada usia 63 tahun, dibunuh oleh Abdurrahman bin Mulzam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah. Selanjutnya, adapun kontribusi dalam peradaban Islam Ali bin Abi Thalib, yaitu pertama, perkembangan di bidang ilmu bahasa. Ali memerintahkan Abu al-Wad al-Duwali untuk membuat pokok-pokok ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran. Maka yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan lebih mudah dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Yang kedua, perkembangan di bidang pembangunan, yaitu pembangunan kota Kufah. Demikianlah yang bisa saya paparkan mengenai Khulafaur Rasyidin. Terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.